Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello sayang, how are you this morning? I hope all of us always be protected by Allah Subhanahu wa Ta'ala, and we hope that this pandemic will over soon. Amin ya rabbal alamin. Hari ini tanggal 27 Rajab tahun 1443 Hijriah, seluruh umat Islam di dunia memperingati peristiwa penting dalam Islam, yaitu Isra dan Mi'raj. Perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, lalu naik ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat 5 waktu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayang, mungkinkah hal ini bisa terjadi? Nah, mari kita simak bukti ilmiah perjalanan Rasulullah menembus langit ketujuh. Ikuti kisahnya sampai akhir ya nak, karena akan ada beberapa pertanyaan yang harus Ananda selesaikan berdasarkan video kita hari ini. Dulu sebelum dulu, manusia menganggap bahwa dunia adalah sesuatu yang paling besar yang pernah mereka lihat, dan bumi adalah benda terbesar tanpa penghujung, dan langit sesuatu yang tidak bisa dijangkau kecuali dengan imajinasi. Dulu sekali, manusia tidak pernah menyangka seseorang dapat melakukan pelintasan waktu atau dunia dalam selang waktu beberapa menit. Bahkan, hanya menempuh perjalanan dengan jarak puluhan kilometer saja, mereka harus melakukan itu berhari-hari. 1400 tahun yang lalu, seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada manusia. Ia telah melakukan perjalanan menembus langit dari langit pertama sampai langit ketujuh. Kemudian kembali lagi ke dunia dalam hitungan detik. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Bisa dibayangkan betapa tidak percayanya orang-orang yang menjadi musuhnya pada saat itu. Mereka mengatakan Nabi Muhammad SAW itu adalah orang gila, sinting, kurang waras, dan lain sebagainya. Hanya Abu Bakar yang setia menemani Rasulullah SAW. Ketika Abu Bakar ditanya tentang perjalanan Rasulullah SAW itu, Abu Bakar menjawab, "Bahkan jika Rasul mengabarkan sesuatu yang lebih hebat dari itu, aku akan percaya. Dia adalah utusan Tuhan yang menciptakan langit, maka sudah pasti Tuhan bisa melakukan hal yang menurut kita tidak mungkin." Pada saat itu, hanya iman yang bisa menjadi jawaban bagi kaum muslimin. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa menjelaskan bagaimana dan dengan cara apa Rasulullah SAW naik ke langit yang paling tinggi. Kemudian kembali lagi dengan waktu yang sangat singkat. Bahkan menurut riwayat, tempat tidur Rasulullah SAW masih sangat hangat. Artinya, perjalanan Isra dan Mi'raj itu sangat singkat. Masya Allah, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Perjalanan bermiliar-miliar tahun dapat ditempuh hanya dalam beberapa detik saja. Nah, dapatkah sains menjelaskan tentang hal ini? Tentu saja bisa. Hal ini dapat dijelaskan menggunakan pendapat Albert Einstein. Kisah menarik tentang seorang Einstein adalah ketika dia dianggap gila dengan teori relativitasnya. Menurut Einstein, segala sesuatu tidak bersifat tetap, namun bersifat relatif dan mengalami perubahan. Ruang dan waktu adalah dimensi yang dapat diukur dan bisa dihitung. Teori relativitas sendiri terdiri dari dua teori fisika, yaitu teori relativitas umum dan teori relativitas khusus. Teori relativitas khusus sendiri merupakan teori yang menggambarkan perilaku ruang dan waktu berdasarkan perspektif pengamat yang bergerak satu sama lain dan fenomena yang terkait dengan itu. Einstein merumuskan sebagai berikut. T1 adalah waktu benda bergerak, T adalah waktu benda diam, V adalah kecepatan benda, C adalah kecepatan cahaya. Einstein menjelaskan bahwa perbandingan nilai kecepatan suatu benda dengan kecepatan cahaya akan berpengaruh pada keadaan benda tersebut. Jika semakin dekat nilai kecepatan suatu benda dengan kecepatan cahaya, semakin besar pula efek di dalamnya. Hal ini menghasilkan perlambatan waktu atau dilatasi waktu. Kemudian, jika kecepatan benda menyamai kecepatan cahaya, maka benda akan sampai pada titik nol, yaitu tidak terpengaruh oleh waktu. Kemudian, jika kecepatan benda bisa melebihi kecepatan cahaya, yang terjadi adalah benda itu akan kembali ke masa lalu, sebab waktu berjalan lebih lambat dari benda tersebut. Ini yang dijelaskan oleh Albert Einstein. Misalkan, ada seorang naik kendaraan yang berjalan mendekati kecepatan cahaya, maka waktu akan melambat. Artinya, umurnya berkurang tetapi sangat lambat sekali.
Jika kendaraan yang ia naiki bisa berjalan sama dengan kecepatan cahaya, maka usia orang yang berada di dalam kendaraan itu tidak bertambah juga tidak berkurang, artinya 0. Dan jika orang yang ada di dalam kendaraan itu mampu bergerak melebihi kecepatan cahaya, justru waktu mengalami minus. Orang tersebut bisa menuju masa lampau atau masa depan. Teori ini dianggap gila pada awalnya, sama seperti teori Isra dan Mi'raj pun dianggap gila pada awalnya. Nah, sekarang dari teori dilatasi waktu ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Jika Rasulullah SAW pada saat Isra dan Mi'raj melaju dengan buruk lebih cepat dari cahaya, maka minus waktu. Rasulullah mundur ke belakang. Artinya, waktu di bumi melambat, sehingga ketika Rasulullah SAW mengalami kejadian ketika Mi'raj, waktu di bumi tidak mengalami perubahan. Ini memungkinkan Rasulullah SAW berkelana dengan sensasi puluhan tahun perjalanan. Tetapi ketika Rasulullah kembali ke bumi, ternyata perjalanan yang terasa puluhan tahun itu hanya terjadi hitungan detik di bumi. Jadi, Isra dan Mi'raj dimulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit pertama. Rasulullah SAW bertemu dengan para nabi terdahulu hingga langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Perjalanan ini terasa lama bagi Rasulullah SAW, namun terasa beberapa menit saja di bumi, sebab ada dilatasi waktu yang terjadi ketika Rasulullah SAW bergerak melebihi kecepatan cahaya. Bahkan kecepatan itu puluhan kali sampai ratusan kali lebih cepat dari cahaya. Tidak ada yang mustahil dan tidak ilmiah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'arij ayat ketiga sampai keempat. Dari Allah yang memiliki tempat-tempat naik, para malaikat dan Jibril naik menuju kepada Tuhan dalam sehari yang setara dengan 50.000 tahun. Masya Allah, maka jelas sekali bukan? Bahwa segala sesuatu di dalam Al-Quran adalah ilmiah dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Bagi umat Islam hari ini, harusnya tidak ada lagi keraguan tentang kisah Isra dan Mi'raj. Ingat baik-baik bahwa umat manusia mampu menciptakan pesawat supersonik yang memiliki kecepatan 2 kali kecepatan suara. Maka tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menciptakan buruk yang memiliki kecepatan berkali lipat dari cahaya. Perlu dipahami dengan baik bahwa kemampuan makhluk berdasarkan asalnya. Manusia berasal dari tanah yang diam. Manusia mampu bergerak lebih dari 100 meter per 5 menit. Tentu saja, buruk yang berasal dari cahaya mampu bergerak berkali lipat daripada kecepatan cahaya itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sayang, ingat kembali bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj sejatinya adalah perjalanan Rasulullah untuk menerima perintah sholat 5 waktu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan kisah tadi, Miss Dina ada 2 pertanyaan yang harus Ananda selesaikan hari ini. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ananda setelah mengetahui dahsyatnya bukti ilmiah perjalanan Rasulullah menembus langit ketujuh untuk menerima perintah sholat 5 waktu? Pertanyaan yang kedua, bagaimana Ananda menyikapi sholat setelah mengetahui bukti ilmiah Isra dan Mi'raj? Silahkan kumpulkan tugas ini pada guru agama Ananda masing-masing. Let's close our activity this morning by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga setelah mengetahui bukti ilmiah ini, Ananda tidak lagi lalai dalam mengerjakan sholat, karena sholat merupakan penentu kebahagiaan kita baik di dunia maupun di akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.